Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now dan kita akan lanjutkan kembali dialog terkait dengan bagaimana membahas manuver parpol di Indonesia jelang pemilu 2024. Masih bersama kami Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies Mas Nyarwi Ahmad dan juga sudah bergabung bersama kami dengan Mas Nyarwi atau kami masih menunggu Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Partai Perindo untuk bergabung dalam dialog pada sore hari ini. Kita lanjutkan kembali Mas Nyarwi tadi soal Demokrat, apakah dengan penetapan Emil Dardak sebagai Ketua DPP Demokrat di Jatim ini juga menguatkan Partai Demokrat atau membuka peluang Partai Demokrat dalam memajukan sosok yang akan berlaga dalam Pilpres 2024 khususnya? Ya, kalau kita lihat potensi itu cukup besar dimiliki saya sosok dari Pak Emil ya, dan juga organisasi. Ya, tapi sekali lagi gini, politik itu kan juga tidak bisa bertumpu pada aspek personal saja ya. Ada hal-hal yang sifatnya kualitatif ya, misalnya daya tarik dari partai itu sendiri ya, termasuk pengaruh kinerja dari para tokoh yang ada di wilayah itu, ya kepercayaan terhadap pimpinan pusat partai, cara efektivitas kinerja, dan itu saya kira menjadi tantangan juga yang harus dijawab juga oleh DPP Partai Demokrat ya untuk kedepannya. Tetapi paling enggak Demokrat sudah makin ramai atau makin banyak tokoh lah ya. Ada selain di nasional ada kita lihat AHY gitu ya. Di lain itu saya lihat juga Emil Dardak juga tentu saja menjadi tokoh yang saya kira Cukup berpeluang juga menjanjikan ya. ya di masa depan untuk partai itu. Saya kira itu kalau untuk Demokrat ya. Baik, tampaknya Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Partai Perindo sudah bergabung Mas Nyarwi bersama kita sore hari ini. Saya sapa dulu Mas Herbud, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Herbud sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Langsung saja Mas Herbud, mengingat bahwa sudah banyak manuver yang dilakukan oleh parpol-parpol lain. Nah, untuk Perindo sendiri jelang pemilu 2024 ini, kalau kita lihat sudah ada pergerakan dalam internal partai ya di tahun ini, di tahun 2022. Banyak nama-nama baru yang ditetapkan sebagai punggawa partai. Apakah langkah ini Mas Herbud sejalan dengan target dalam pemilu 2024 mendatang? Ya, terima kasih Mbak. Mas Nyarwi, salam, apa kabar? Sehat Mas Bud. Alhamdulillah. Ya, Perindo terus melakukan konsolidasi dan juga melakukan satu upaya-upaya untuk mengajak, menerima. Jadi bukan hanya mengajak tapi juga menerima tokoh-tokoh yang ingin bergabung dengan Partai Perindo. Termasuk saya, Mbak Fani ya. Saya nama-nama baru juga itu ya Mas Herbud ya. Saya belum lama, sekitar 6 bulan baru bergabung dengan Partai Perindo. Saya diminta oleh Pak Ketua Umum, Pak Haritanu, untuk bersama-sama menggawangi Partai Perindo. Dan saya melihat upaya yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menghadapi pemilu 2024 ini sangat terukur. Dan saya melihat juga tokoh-tokoh yang sudah bergabung dan mungkin juga Mas Nyarwi dan seluruh penonton MNC News sudah mengetahui 2 pekan ya. Setiap hari Jumat kita merilis, menerima, dan Pak Ketua Umum melantik tokoh-tokoh yang bergabung dengan Partai Perindo. Jumat 2 pekan yang lalu ada Dr. Ferry Kurnia Rizkiansa atau yang lebih akrab dipanggil Kang Ferry, Komisioner KPU RI 2012-2017. Lalu kemudian juga hari Jumat yang lalu, baru saja 2 hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu Mbak Fani juga Mas Tama Langkun. Siapa yang tidak mengenal Mas Tama Langkun sebagai aktivis cewek? Saya kira saya juga sudah bergabung lebih awal, Mas Nyarwi di Perindo, dan masih ada tokoh-tokoh lain, tunggu saja yang akan bergabung. Dan saya yakin Perindo sangat siap ya untuk menghadapi pemilu 2024. Sudah sesuai dengan tupoksi dari masing-masing ya Mas Herbud untuk memuluskan jalan menuju pemilu 2024 khususnya untuk tadi legislatif. Kalau misalnya tadi Mas Nyarwi mengatakan ada tantangan tersendiri untuk partai-partai baru yang punya threshold untuk dilewati. Nah, bagaimana Perindo melihat tantangan dalam pemilu legislatif khususnya dengan memasukkan nama-nama baru ini, kemudian juga mungkin konsolidasi antar partai lainnya supaya threshold tersebut bisa dilewati dengan mudah? Ya,
kami Partai Perindo belajar dari pemilu 2019. Kita tahu bahwa Partai Perindo belum lolos ke Senayan, tapi perlu dicatat oleh kita semua bahwa Perindo perolehan kursinya sebagai partai non-parlemen adalah partai yang paling besar. Saat ini adalah 408 kursi yang ada di 29 provinsi dan kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kami belajar dari itu, makanya Partai Perindo mengundang, mengajak, lalu juga menerima tadi. Salah satu misalnya saya. Saya ini kan sebelumnya dikenal sebagai akademisi, samalah seperti Mas Nyarwi, lebih banyak diundang MNC News sebagai pengamat politik. Lalu kemudian saya diminta oleh Pak HT untuk memperkuat barisan, dan saya menyatakan diri siap gitu ya untuk bersama-sama. Dan saya didapuk menjadi ketua DPP bidang politik dan juga sekaligus juru bicara partai, sehingga menurut saya dengan apa yang dilakukan oleh Partai Perindo hari ini sebuah langkah yang nyata, langkah konkret untuk membawa Perindo untuk duduk di Senayan tentunya. Nah, mengenai tadi yang terkait dengan komunikasi politik kita dengan partai-partai, itu tentu kami lakukan secara kontinu, tidak hanya kepentingannya dalam menyambut pemilu 2024, tapi juga kita tahu tahapan pemilu juga sebentar lagi akan dilakukan. Kita menyiapkan verifikasi partai politik, dan juga Mbak Fani beberapa waktu yang lalu Pak Ketum juga bertemu dengan partai-partai non-PT menggagas koalisi atau kemungkinan kita bersama-sama untuk mendorong calon presiden wakil presiden. Kita tahu bahwa perolehan suara sangat signifikan ya, mencapai 9,7% bahkan ya, seluruh partai-partai non parlemen ini yang tidak lolos di Senayan. Sehingga kami optimis bahwa kami adalah partai yang nanti tidak hanya mempersiapkan diri di dalam perhelatan pemilu legislatif, tapi juga siap untuk mengajukan ya, atau mengusung juga ya bersama partai-partai yang lain, mengusung calon presiden dan wakil presiden. Sudah ada nama Mas Herbut? Ya tentu ya, nama-nama itu sudah di kantong ya DPP dan secara intens dibicarakan. Dan saya perlu sampaikan juga saat ini bersamaan juga sedang dilakukan rapat DPP. Jadi saya membahas itu lebih lanjut ya. Ya, sambil ini sedang rapat DPP dipimpin oleh Pak Ketum ya. Salah satu agendanya adalah membicarakan tentang agenda-agenda politik ke depan. Kita akan tunggu siapakah nama yang akan disebut atau diusung oleh Partai Perindo khususnya. Saya kembali lagi ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, ini kalau misalnya Partai Perindo sendiri strateginya adalah menetapkan nama-nama atau mengajak nama-nama baru yang masuk ke dalam partai ini dari kalangan akademisi. Mas Nyarwi, apa analisa Anda melihat strategi dari pemenangan atau strategi pemenangan dari Partai Perindo ini? Kalau misalnya 2019 atau sebelum 2019 ini lebih banyak sosok artis, sekarang sosok akademisi lagi banyak ditarik oleh partai. Ya, saya kira banyak jenis tokoh yang ada di dalam masyarakat kita ya. Yang selama ini kan kalau orang anggap populer mungkin termasuk artis ya. Akademisi itu juga tokoh, jangan salah ya Fani ya. Paling enggak seperti Bung Heri ini pasti kan muridnya berapa kalau dijumlah banyak gitu, ya. Belum karyanya yang baca siapa saja itu kan pasti banyak. Belum fan-nya juga banyak juga. Saya mau mengatakan bahwa banyak, jadi partai memang harus canggih ya dalam membidik tokoh-tokoh siapa saja yang bisa menjadi produk politiknya ya. Produk politik yang tentu saja itu akan menjadi daya tarik ya. Salah satunya adalah termasuk saya kira juga akademisi juga itu bagian dari sana. Tapi dan itu sah-sah saja kok. Di banyak negara juga, di banyak negara misalnya di Eropa itu banyak sekali ya akademisi yang bergabung dengan partai politik. Tetapi biasanya memang bukan hanya karena ketokohan dirinya, tetapi biasanya juga karena ide pemikirannya yang dianggap sejalan dengan partai, visi misi partai tersebut, dengan ideologi partai tersebut. Dan itu seringkali yang mewarnai. Makanya misalnya seperti ini ya, kita berharap juga misalnya Bung Heri Budianto ini justru bisa mewarnai Perindo misalnya dengan ide dan pemikirannya. Nanti siapa lagi ya, seperti itu. Nah, saya kira ini juga menjadi cara bagi partai untuk memperkuat organisasinya dengan cara memilih talent yang tepat dan mungkin menggunakannya dengan cara strategis. Tapi gini juga, ini kan pendekatan dalam istilahnya marketing politik ini product oriented party ya. Jadi partai ingin mendapatkan suara atau pengaruh dengan mendasarkan pada produk-produk yang baik gitu, yang menarik, yang menjual.
Ya, tadi saya merespon apa yang disampaikan Bung Heri Budianto misalnya, bahwa komunikasi politik itu perlu dikembangkan dengan baik. Ya, disitulah kemudian kalau dalam marketing politik itu ada istilah sales oriented ya, dan juga mungkin bahkan kalau perlu market oriented. Jadi lihat apa yang diinginkan pasar kan gitu. Dan tentu kan segmen pasar itu juga beda-beda. Kalau misalnya pasar hari ini menginginkan misalnya harga minyak goreng yang terjangkau, ya berarti partai ini harus bisa mempersiapkan bagaimana nanti di masa depan bisa menyediakan atau menghadirkan produk minyak goreng yang murah kan gitu. Jangan sampai itu contoh, artinya kerja-kerja partai harus sampai ke sana. Kebijakannya juga harus bersifat populis seperti itu ya Mas Nyarwi. Betul. Jadi ini yang saya maksudkan juga menjadi tantangan. Tapi itu semua Fani ya, itu sebelum saya kira belum sepenuhnya bisa dijalankan kalau partai-partai, khususnya partai baru ya, itu belum mendapatkan kesempatan untuk berkuasa atau punya posisi di parlemen. Karena kadang-kala kalau kita lihat ya, kebijakan itu kan dirumuskan juga di DPR ya. Di DPR kemudian juga melibatkan eksekutif juga. Dan saya kira salah satu ya hal yang terkait dengan peran partai di sini itu ya fungsi salah satunya ya merespon kebutuhan publik ya, kalau teori klasik mengatakan sebagai agregasi, artikulasi. Tapi yang terbaru kan juga menginginkan bukan hanya itu, yaitu melayani apa yang diinginkan publik, memenuhi apa yang diharapkan, termasuk mempermudah layanan-layanan dan keinginan publik, bahkan berikan solusi atas apa yang sekarang ini dihadapi publik. Ya, mulai dari hal-hal yang terkait kebutuhan bahan pokok, ketersediaan dan lain-lain. Dan saya kira di situ butuh peran-peran partai, butuh tangan-tangan partai, termasuk para pimpinan organisasi dan apa yang dikelola oleh para aktivis partai dengan baik ya. Saya kira itu. Oke, Mas Nyarwi, sekaligus juga ini pertanyaan untuk Mas Herbut juga, kalau kita melihat ada fenomena yang muncul beberapa waktu belakangan gitu, masih terkait dengan jelang pemilu 2024 adalah adanya transfer pemain antar partai. Kalau Mas Nyarwi lihat sendiri, ini transfer pemain antar partai ini lazimkah dilakukan ketika beberapa tahun jelang pemilu 2024, dan apakah kelaziman tersebut hanya di partai-partai katakanlah yang sudah ada kursi di DPR atau partai-partai dengan kekuatan lumbung suara yang sudah besar, atau bisa saja terjadi di partai-partai yang saat ini memang tadi seperti kata Mas Nyarwi dan juga yang merupakan tantangan dari Partai Perindo atau partai-partai seperti Partai Perindo yang punya tantangan dalam melewati threshold tersebut, itu bisa terjadi? Ya, kalau pada aspek transfer pemain ya, saya kira ini bukan fenomena baru dalam partai politik Indonesia. Kita sudah melihat itu ya. Ada orang yang mengatakan itu bagian dari faksionalisasi. Dulu misalnya dari Golkar pecah-pecah ya, dari beberapa tokoh partai lain. Tetapi yang saya mau katakan, transfer pemain ini hal yang kadang-kala kalau kita lihat dari sisi ideologis, mungkin persoalan etis bisa jadi diskusi ya. Etik tidak, misalnya berpindah-pindah partai hanya untuk memenuhi kepentingan saja atau nafsu keinginan saja gitu. Itu isu etis bisa kita perdebatkan. Tapi dari sisi taktik strategi organisasi partai tentu pengen survive. Politisi juga sama pengen survive kan gitu. Anything I will do to survive. Partai yang tepat gitu ya. Betul, partai yang tepat juga untuk bisa mewujudkan visi, misi, keinginan, cita-citanya, sama juga partai juga. Kalau itu ketemu, nah disitulah kemudian proses migrasi atau transfer akan terjadi. Tetapi gini Fani, sebenarnya yang jadi tantangan adalah ada dua di sini. Kalau misalnya partai itu punya daya tarik, saya kira tidak takut juga ya partai-partai misalnya yang sudah mapan, pemainnya hilang atau pindah ya. Artinya dia bisa menata organisasi dengan baik. Tetapi kalau misalnya tidak bisa mengelola itu ya ada kemungkinan juga tokoh-tokoh itu akan enggan ya berpindah. Walaupun suatu saat bisa kembali lagi. Nah, terutama untuk politisi itu mungkin kendalanya adalah kalau dia misalnya punya daya tarik yang punya kuat, bahkan punya posisi yang sangat strategis, mungkin mudah bagi dia ya untuk pilih partai atau menentukan. Tetapi kalau enggak ya saya kira dia perlu menunjukkan komitmennya dengan baik ya pada satu partai yang menjadi referensi atau apa yang dia perjuangkan. Dan fenomena ini sudah sering kali terjadi. Yang nggak kita sadari salah satunya pilkada. Pilkada itu transfernya antar pemain dalam pilkada itu udah ramai dari duluan, pindah partai dan seterusnya. Tapi kita sering kurang memperhatikan itu. Ya. Nah, bicara mengenai transfer pemain tersebut nih, apakah Partai Perindo melihat dinamika yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan jelang pemilu 2024 ini juga mempengaruhi target dari Partai Perindo untuk legislatif atau pileg maupun juga pilpres? Mengingat kita juga punya dua narasi yang saat ini sedang beredar, Mas Herbut, tunda pemilu dengan yang masih tetap ingin melaksanakan pemilu atau pemilu dilaksanakan sesuai dengan konstitusional. Apa pendapat Mas Herbut dan juga bagaimana posisi dari Partai Perindo mengenai isu ini? Ya, kalau tadi soal transfer politisi ya,
tadi udah dijelaskan oleh Mas Nyarwi, ada banyak faktor, ada banyak alasan. Ya, dan partai politik pun itu memiliki mekanisme untuk mengajak tokoh-tokoh, para politisi, ya. Kalau saya bicara tentang tokoh-tokoh, tentu belum tentu yang politisi juga, kan? Dari akademisi, dari para aktivis. Yang dilakukan oleh Partai Perindo saat ini adalah bukan transfer pemain, jadi justru yang lebih banyak adalah mengajak bergabung para aktivis, para akademisi bergabung ke dalam Partai Perindo. Nah, saya kira upaya-upaya seperti ini justru sangat bagus karena kan selama ini para akademisi, para aktivis tidak mendapatkan tempat ya di partai-partai yang sudah ada. Kalaupun sudah ada, misalnya partai-partai yang ada di Senayan, tentu ya tidak semudah apa yang dilakukan, yang kita pikirkan begitu ya. Karena memang partai-partai kita tahu saat ini juga tidak lepas dari oligarki misalnya. Ini Mas Nyarwi sangat paham yang hal-hal yang jadi tidak mudah orang kemudian masuk bergabung dengan partai lalu diberikan ruang itu. Dan itu tidak berlaku bagi Perindo. Perindo mengundang kami dan saya merasakan bahwa saya diberikan ruang yang sangat luas untuk membawa gagasan-gagasan Perindo ini kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Ada budaya yang berbeda begitu ya Mas Herbut antara partai yang sudah lebih dulu ada dengan partai baru. Persis, langkah yang dilakukan Partai Perindo pun sangat nyata. Kami membuka keran, membuka peluang seluas-luasnya pada anak bangsa dengan melakukan rekrutmen caleg melalui konvensi rakyat yang sudah kami launching 25 November yang lalu. Kami mengundang seluruh masyarakat untuk ikut yang selama ini misalnya dalam memenuhi kebutuhan caleg, partai-partai kan tidak terbuka seperti apa dilakukan oleh Partai Perindo, melakukan konvensi rakyat, dan kita menggunakan basis teknologi dan kita kemudian mengatakan bahwa Perindo adalah partai yang mengusung demokrasi digital hari ini. Dengan apa? Dengan memberikan ruang kepada anak bangsa melalui perangkat-perangkat internet, melalui perangkat digital yang kami miliki, misalnya melalui konvensirakyat.com, kita memberikan ruang dan sampai hari ini ya sangat menggembirakan ya yang ikut ya mendaftar di semua tingkatan di konvensi rakyat mulai dari caleg kabupaten kota maupun provinsi bahkan RI itu hampir 1.000 sudah yang masuk. Artinya apa? Animo masyarakat untuk masuk ke partai politik cukup besar. Dan itu tidak melulu mereka adalah kader-kader partai lain, tapi bahkan anak-anak bangsa yang selama ini juga memiliki belum pernah bergabung ya. Politik, tapi tidak diberikan ruang yang luas oleh partai. Dan Perindo menjawab itu. Lagi-lagi ada budaya yang berbeda antara partai-partai yang sudah lama atau sudah lebih lama hadir di pesta politik Indonesia dengan partai-partai baru dengan keuntungan-keuntungan berbau digitalisasi yang saat ini juga biasanya sudah dilakukan gitu oleh milenial dan juga generasi Z yang merupakan pangsa pasar partai-partai baru seperti itu ya Mas Herbut dan juga Mas Nyarwi. Baik, karena durasi sangat sempit Bapak-bapak, kita harus sudahi dulu dialog kita pada sore hari ini. Kita harapkan agar dinamika ini akan semakin panas tentunya ke pemilu 2024 dan mungkin ketika nanti semakin banyak orang-orang yang tertarik untuk ikut pesta demokrasi, pemilu 2024 benar-benar akan dilaksanakan dan kita akan menghadapi pesta demokrasi tersebut dengan lebih legowo dan juga tentunya sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak, Mas Nyarwi dan juga Mas Herbut atas waktunya. Sehat selalu. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Nah pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi di MNC News Now.